Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Ini di sini masih pagi. Gimana nih kabar kalian untuk hari ini? Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang dari segala apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk video kita kali ini sebenarnya gimana ya? Untuk tahap karbon ini kan, untuk video kali ini sesuai judul dan thumbnail. Di sini kita akan karbon WTP atau karbon celup teman-teman. Sebenarnya untuk karbon celup ini udah di kalangan pemotor itu udah agak sedikit kurang diminati ya. Kebanyakan sekarang mainnya di karbon forget teman-teman. Namun ini kebetulan kita dapat full body. Ini full body kasar dari Vario 125. Dan rencananya hari ini kita naik atau kita lanjut ke proses karbon teman-teman. Oke, untuk media yang akan kita karbon di sini mulai dari ini nggak tahu ini bagian apa, ini yang gede ini seperti gini, lalu CVT, lalu seperti ini dada depan, lalu cover samping dan bodi-bodi kasar yang lain seperti ada juga bagel, lalu spakbor belakang. Nah seperti gitu. Kalau bodi halusnya seperti gini ini enggak ya, jadi untuk bodi halusnya nanti saya buatkan video lain. Jadi video kali ini kita akan main WTP teman-teman. Gak apa-apa lah, walaupun walaupun tahap-tahap WTP seperti gini udah jarang diminati, tapi gak apa-apa lah. Video ini siapa tahu ada menambah referensi, dan mungkin juga teman-teman di luar sana ingin tahu kalau Vario 125 itu cara celup karbonnya seperti apa. Karena apa ya, teman-teman walaupun terbilang mudah untuk celup karbon seperti gini, namun ada saja ya yang gagal. Jadi siapa tahu adanya video ini atau teman-teman yang menonton video ini menjadi gambaran maupun referensi, karena medianya gede-gede loh ya, seperti gini. Jadi gimana nanti sensasinya ngarbon media gede seperti gini, media yang banyak lekukan seperti gini. Nah ini kan banyak lekukan, lalu seperti gini nih, ini kan banyak lekukan teman-teman. Nah ini untuk cover batok belakang nih banyak lekukan, lalu part-part seperti gini bak CVT, lalu spakbor belakang itu seperti apa sensasinya. Jadi saya buatkan video aja lah supaya teman-teman ya siapa tahu juga di luar sana ada yang mau menggarap seperti yang saya kerjakan. Oh ya, ini kemarin untuk bodi kasarnya kan ini berbahan plastik PP atau bahan plastik. Jadi ini kemarin udah kita olesi plastik primer, lalu kita epoksi seperti gini. Epoksinya udah nginep berapa hari ya, 3 hari kalau gak salah. Dan ini udah kita sanding. Jadi ini banyak ya yang akan kita karbon. Ya mudah-mudahan bismillah aja lah, ini minim gagal teman-teman. Kalau bisa full part yang akan kita karbon tidak ada yang mengalami cacat atau kegagalan. Oke seperti gini. Oke, siapin kopi, gorengan, dan kita lanjut ke proses cat dasar teman-teman. Karena ini udah kita epoksi dan udah kita sanding. Mungkin kita jemur sebentar 10-15 menit, lalu kita eksekusi untuk cat dasar. Oke, siapin kopi, lanjut. Oke, setelah cat dasar kering di sini kita lanjut untuk pemotongan dari karbonnya. Teman-teman, ini untuk karbonnya kita pakai seperti biasa, full printing warna hitam. Seperti gini untuk motifnya. Lalu teman-teman yang mungkin baru belajar juga,
Jangan lupa dikasih solusi kertas seperti gini di tepi-tepian. Ini dipotong-potong seperti gini. Lalu teman-teman harus paham kalau motif seperti gini yang menghadap ke atas, dalam arti yang di spot aktivator itu yang ngedop seperti gini. Jadi yang close seperti gini dia menghadap ke air. Jadi posisinya seperti gini. Nah, ini saya contohkan beberapa panel aja karena ini yang kita karbon banyak banget. Jadi kita kerjakan step by step dulu, lalu kita selesaikan semua. Ini lagi ada tim ngobus meledak. Lagi memberi pembatas seperti gini. Tujuannya supaya saat kita tembak aktivator dia untuk WTP-nya tidak melar kemana-mana. Jadi untuk istilahnya buat penopang, jadi buat penahan seperti gini. Jadi kita karbon ini aja, karbon filter, lalu passivity, visor depan, lalu dada dan bagian belakang. Untuk bagiannya lain kita selesaikan setelah ini. Oke, lanjut, Mas. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang masih belajar di dunia celup WTP seperti gini, sebelum kalian celup medianya, teman-teman harus perhatikan dulu. Yang pertama, kalian lihat dulu apakah ada gelembung-gelembung di bawah dari kertas WTP-nya ini, dan usahakan gelembung di bawah WTP-nya ini hilang, teman-teman. Cukup ditekan-tekan ke pinggir seperti yang ada di video kali ini. Nanti kalau semisal tidak dihilangkan atau kalian pinggirkan untuk gelembung-gelembung yang terjebak di bawah kertas WTP-nya, itu biasanya terjadinya seperti mata ikan, teman-teman. Oke, di sini untuk ngomongin setting spray gun untuk pengaplikasian aktivator, sebenarnya untuk tahap seperti ini udah banget lah. Video-video saya yang terdahulu lebih sering saya main WTP seperti gini. Namun akhir-akhir atau bulan-bulan ini agak jarang karena peminat dari WTP seperti gini udah agak berkurang diminati oleh kalangan pemotor, teman-teman. Jadi untuk settingan spray gun usahakan anginnya agak kecil banget, teman-teman. Ya kurang lebih 1 bar lah, supaya saat kalian mengaplikasikan aktivator seperti gini, ketika angin terlalu gede menggunakan spray gun seperti gini, dia motifnya malah melar kemana-mana, teman-teman. Nah, oke, lanjut untuk aktivator yang kita pakai kali ini, karena ini media gede ya. Jadi buat teman-teman yang sering mengikuti channel ini, mungkin untuk video pas proses WTP yang sering saya videokan, entah di tahun kemarin atau bulan-bulan yang lalu, itu saya sering menggunakan thinner, teman-teman, baik thinner dari Bilcode atau thinner dari Nikon yang PIU, teman-teman. Jadi alasan saya menggunakan aktivator ini, aktivator saya satu paket beli dengan kertas WTP-nya, saya beli di Glory Surabaya. Jadi aktivator ini menurut saya cocok, teman-teman, untuk media yang banyak lekukan atau media yang seperti yang kita kerjakan pada video kali ini yang berukuran gede-gede. Karena menurut saya ketika menggunakan thinner tetap bisa, cuma dia lebih keras, teman-teman, karena memang bukan untuk porsinya. Ketika kita menggunakan thinner itu sebenarnya cuma alternatif lain jika teman-teman tidak mempunyai aktivator khusus untuk karbon celup seperti gini. Jadi kalau semisal part-part kecil atau media-media kecil itu masih oke lah jika teman-teman menggunakan thinner PIU. Kalau medianya gede-gede seperti gini, saya menyarankan teman-teman menggunakan aktivator yang banyak dijual di online shop. Karena untuk aktivator yang memang dijual khusus untuk proses WTP seperti gini, dia tidak cepat kering. Ketika kalian semprot itu teman-teman tidak perlu tergesa-gesa untuk menyelupnya, teman-teman relax aja, santai. Karena untuk proses WTP seperti gini kuncinya itu teman-teman harus relax, tidak boleh tegang, dan usahakan teman-teman ngopi dulu. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita amati dulu untuk proses celup karbonnya ini sampai selesai, teman-teman. Untuk triknya ya kurang lebih seperti gitulah. Kalau medianya gede, teman-teman, saya sarankan menggunakan aktivator yang seperti yang saya jelaskan di video depan. Aktivatornya kurang lebih seperti gitu. Harganya kalau nggak salah kemarin saya beli 70.000 lain ongkir. Oke, kita amati dulu dan kita lihat
lihat bareng-bareng untuk hasil akhir nanti. Lanjut. Oke, ini setelah kita proses celup selesai teman-teman untuk keseluruhan panel atau bodi yang kita kerjakan kali ini. Jadi setelah teman-teman celup, kalau medianya udah tepat atau motifnya udah tepat, itu teman-teman cukup diamkan ya sekitar 30 menitan lah. Yang penting jangan dijemur dulu teman-teman, karena ada lendirnya. Jadi cukup diangin-anginkan, lalu bilas menggunakan air sampai permukaannya kesat, karena teman-teman yang mungkin sering bermain WTP seperti ini pasti paham lah. Oke, ini motifnya ada yang sedikit melar untuk bagian belakang, tapi gak apa-apa lah, nanti kan toh itu tertutup oleh jok. Jadi setelah 30 menitan kita selesai celup, kita rehat sejenak, lalu kita bilas menggunakan air, lalu bisa kita jemur seperti gini. Oke, seperti gini motifnya dengan menggunakan cat dasar silver. Jadi untuk setelah cat dasar silver tuh jangan terlalu lama ya untuk pengeringannya. Ya kisaran 30 menitan lah, jangan sampai berjam-jam. Itu biasanya malah WTP-nya tidak mau menempel karena cat dasar yang terlalu kering, teman-teman. Ini untuk bagian spakbor karena ini sulit ya. Jadi kita celup 2 kali, kita celup bagian belakang, lalu kita masking, setelah kita bersihkan lalu kita celup di bagian atas. Oke, ini untuk bagian yang menurut saya sulit teman-teman. Ini tadi kita sempat gagal, jadi ini proses keduanya kita dapat seperti gini, tapi gak masalah lah. Ini saya udah koordinasi dengan yang punya atau konsumen. Untuk bagian yang memang itu terlihat pecah itu nanti kita akan cat warna hitam, toh itu hanya bagian jok teman-teman, jadi gak masalah. Memang mau gak mau di bagian itu tidak bisa terkena WTP teman-teman, atau tidak terkena motif karena angin terjebak di bagian situ. Oke, ini setelah kita semuk teman-teman. Nah, ini udah kita cat ya, kita permanis dengan warna hitam. Oke, untuk keseluruhan panel ini udah kita semuk menggunakan cat hitam solid yang kita buat encer teman-teman. Ya kurang lebih 1:2. Teman-teman yang sering mengikuti video saya pasti paham. Ketika saya melakukan proses WTP pasti saya semuk seperti gini. Yang tujuannya supaya WTP-nya tidak terlalu norak lah atau terlalu cerah, jadi terkesan agak mirip ala-ala Kevlar. Oke, ini panel yang akan kita buat sampel teman-teman. Oke, triknya seperti gini. Oke, di sini kita siapkan spray gun. Untuk catnya kita gunakan cat solid. Jika teman-teman ingin lebih praktis lagi, teman-teman bisa menggunakan cat jenis candy tone teman-teman, cat candy tone hitam. Karena berhubung tempat kami terpencil, jadi sangat sulit lah atau susah mencari cat candy hitam. Jadi di sini kita akali menggunakan cat solid, cat hitam solid. Namun kita buat encer, ya kisaran 1:3 lah untuk tinternya. Nah, jadi triknya seperti gini. Kita setting dulu ke tembok bisa atau ke panel-panel lain, media-media lain. Itu usahakan untuk bukaan catnya kita buat mentok teman-teman. Jadi saat kita mengaplikasikan cat hitamnya ini tidak terlewatkan atau istilahnya kebablasan teman-teman. Jadi istilahnya spray gunnya kalian setting dulu, lalu untuk triggernya ini kalian tekan full seperti gini supaya mendapatkan kerataan cat hitamnya seperti gini. Jadi setelah kalian aplikasikan satu lapis, kalian lihat apakah masih kurang dengan sesuai yang kalian inginkan, apakah kurang gelap atau gimana, kalian bisa tambahkan lagi. Berhubung ini kita aplikasikan 2 lapis, jadi untuk bagian visornya ini kita samakan dengan panel-panel yang udah kita semuk. Untuk panel yang lain kita aplikasikan 2 lapis untuk cat hitam yang kita buat ala-ala semuk. Jadi untuk bagian visor ini kita mengikuti. Jadi teman-teman harus hati-hati teman-teman, karena untuk tahap semuk menggunakan cat seperti gini teman-teman harus berhati-hati. Ketika teman-teman gagal atau bisa itu belang atau spray gunnya salah setting, atau antara panel 1 dan panel 2 itu ketebalannya tidak sama, itu mau gak mau teman-teman harus mengulangi dari awal, mulai cat dasar lalu celup lagi. Jadi teman-teman harus benar berhati-hati untuk proses seperti gini. Usahakan settingan spray gunnya pas, lalu setiap panel itu setiap lapisannya itu sama. Oke, di sini kita lanjut untuk clear coat seperti biasa. Untuk clear yang kita pakai clear dari Nikon 3100. Untuk pengaplikasian sendiri kita aplikasikan sebanyak 2 lapis atau 2 layer teman-teman.
Di sini kita kasih jeda ya, untuk kasih jedanya kita estafet. Semisal kita kerjakan dari panel paling depan sampai ke belakang, kita ulangi dari depan ke belakang selesai. Oke teman-teman, ini setelah jeda kisaran 1 jam, ini udah sore, udah hampir maghrib Pak, udah maghrib. Oke, kita dapat seperti gini. Ini kita tembak 2 lapis. Jadi buat teman-teman yang sering nonton video saya tentang WTP, yang video dulu-dulu, itu hampir keseluruhan saat saya melakukan project seperti gini, pasti konsumen saya kasih referensi untuk disemuk seperti gini teman-teman. Tujuannya apa? Supaya tidak terlalu cerah teman-teman. Terkecuali lagi motif WTP yang kalian pakai itu berwarna agak gelap. Kalau ini kan cenderung ke agak silver. Jadi mau gak mau kita semuk seperti gini. Jadi referensinya seperti gini. Ini kita tembak tadi, untuk di video awal kita tembak 2 lapis. Jadi 2 lapis untuk warna hitamnya. Jadi kurang lebih kalau nyampur catnya usahakan, cat hitamnya usahakan cukup untuk keseluruhan panel yang akan kalian semuk seperti gini teman-teman. Kalau tengah-tengah semisal habis, kalian campur lagi. Itu kalau teman-teman tidak mempunyai timbangan cat seperti gitu yang menggunakan filling, takutnya meleset teman-teman. Karena tahap seperti semuk menggunakan cat itu sangat beresiko tinggi. Semisal belang, teman-teman harus mengulang lagi seperti awal, dicelup lagi lalu disemuk lagi. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Oke, ini 2 lapis seperti gini. Ini untuk bagian logonya kita beri warna. Ini Pak CVT. Seperti gini. Ini masih basah teman-teman. 1 jam belum, agak kering lah, tapi udah kering sentuh seperti gini. Nah, kering sentuh. Namun ini masih jeda 1 jam. Oke, seperti gini. Jadi ciamik ya. Ini di dalam ruangan seperti gini. Ini keseluruhan, ini untuk spakbor belakang. Ini tempatnya gelap teman-teman, tapi tenang aja, ini kita diamkan 1 malam, lalu besok kita akan lihat lagi hasilnya di luar ruangan, karena ini udah hampir maghrib. Jadi kita perlihatkan seperti gini dulu. Oke, seperti gini. Oke, kita lihat besok. Kita karantina dulu 1 malam di sini. Kita lihat di luar ruangan. Setelah clearnya udah bener-bener kering lah, udah nginep 1 malam. Oke, lanjut. Salat, jangan lupa salat maghrib dulu teman-teman. Oke, ini kita lihat keesokan hari teman-teman. Ini sekitar jam 10 pagi. Oke, ini kita amati di luar ruangan. Oke, ini tatapan pertama saya ini untuk karbonnya ini, walaupun ini hanya sekelas WTP, ini menurut saya udah garang banget, atau ya keren lah menurut saya. Karena di sini kita semuk menggunakan cat hitam, jadi tampilannya itu sedikit lebih kece menurut saya dibanding tidak kita semuk. Kalau semisal kita tidak semuk seperti gini, untuk tampilannya malah lebih cerah, cenderung ke silver. Jika teman-teman menggunakan WTP yang tergolong gelap, itu tidak perlu kalian semuk, itu gak masalah. Kalau semisal kurang hitam ya bisa disemuk juga gak masalah juga teman-teman. Oke, seperti gini. Ini untuk panel yang gede, jadi menurut saya ini rapi ya. Jadi kembali lagi untuk aktivator. Jadi kunci dari setiap proses karbon celup seperti gini itu kuncinya pada aktivator yang teman-teman pakai. Jadi seperti gitu. Untuk motif yang melar atau motif yang pecah atau gimana, itu biasanya problem-problem yang dialami teman-teman itu kebanyakan dari salah pilih aktivator. Kalau menggunakan aktivator thinner, alternatif menggunakan thinner juga bisa apabila diaplikasikan pada panel-panel kecil teman-teman. Kalau panel-panel gede seperti gini sangat berisiko menurut saya. Oke, ini untuk bagian yang paling sulit, ini yang gagal, tapi ini alhamdulillah udah kita rapikan. Oke, ini untuk bagian spakbor seperti gini, untuk clearnya seperti gini. Dan ini teman-teman bisa lihat sepuasnya lah, sepuasnya ini kita lihat di luar ruangan di tempat yang terbuka. Ya siapa tahu video ini bisa lah menjadi inspirasi atau menjadi gambaran. Siapa tahu mungkin di luar sana teman-teman ingin atau mempunyai angan-angan ingin
karbon celup panel motor dari teman-teman semua. Oke, mungkin video ini cukup sampai di sini teman-teman. Ini udah panjang banget, tapi gak apa-apa lah. Video ini pasti ada manfaatnya buat teman-teman semua yang masih merintis usaha pengecatan maupun merintis usaha karbon celup seperti gini. Siapa tahu video ini menjadi referensi buat teman-teman semua di luar sana. Oke, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye-bye teman-teman. Bye-bye.